Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, ya, yang telah banyak memberikan kepada kita segala macam nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya yang selalu istiqamah hingga akhir zaman, ya. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang, ya, kemampuan manusia, ya, untuk memilih dan berbuat, ya. Kita masih dalam pembahasan tentang permasalahan akidah dan tauhid. Ada satu hal yang ingin diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini tentang salah satu di antara keistimewaan akidah salaf, ya, para sahabat radhiyallahu anhuma, ya, akidah al-sunnah wal jamaah dalam memahami, ya, permasalahan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada penyimpangan yang dipahami, ya, oleh sebagian orang. Contohnya seperti orang-orang, ya, Jabariyah yang memahami bahwa manusia ketika mengamalkan ketaatan kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, ketaatan tersebut tidak bermanfaat baginya. Mereka tidak melakukan, ya, sebab untuk menyelamatkan dirinya atau melakukan sebab untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mereka mengatakan bahwa semua perbuatan manusia hanya bisa, ya, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya. Boleh jadi sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada dirinya, hanya Allah saja yang mampu, yang bisa mengendalikannya, ya. Mereka mengatakan bahwa semua perbuatan manusia hanya bisa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Manusia semua dipaksa seperti robot yang tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan untuk berbuat. Ini jelas merupakan, ya, pemahaman yang tidak benar, penyimpangan yang salah, ya. Sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan, ya, pada agama kita, ya. Adalah orang-orang yang menolak atau meniadakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-sunnah, ya, al-sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu, ya, menakdirkan segala sesuatu kepada umatnya, kepada hambanya, ya, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk memilih dan berbuat. Jadi kita dipilih salah satu perbuatan yang baik dan yang buruk. Jadi Allah menentukan diri kita untuk melakukan mana yang baik ataupun yang buruk, ya. Meskipun semua pilihan manusia itu mengikuti apa yang Allah tentukan, ya. Tetapi, ya, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para nabi dan para rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia
jalan atau sebab yang membawa kepada keselamatan, dan jalan yang membawa kepada ya jalan yang binasa ya. Jadi jalan yang baik akan membawa ke keselamatan, jalan yang buruk akan membawa ke kebinasaan. Dan Allah memberikan manusia kemampuan ya untuk memilih ya, memilih untuk bisa berbuat dan menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab Allah terangkan di dalam syariatnya. Para sahabat sambil tutor, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya berkata bahwa orang-orang yang jahil tidak paham tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya ya, yang mereka menolak hakikat dan kandungan ya, nama-nama dan sifat Allah ya. Mereka menjadikan makhluk justru membenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak dibenarkan ya yang seperti ini. Pada sahabat sambil tutor, di sini kita menyebutkan bahwa beberapa ya contoh dalam hal ini ya, supaya bisa dijadikan sebagai perumpamaan. Di antara mereka ya berusaha memasukkan ke dalam jiwa ya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak tidak paham agama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat ketika seorang mengamalkan ketaatan kepadanya, tidak menjadi sebab keselamatan dan lindungan dari keburukan ya, meskipun dia melakukan ketaatan itu dalam waktunya yang panjang. Bahkan meskipun seorang hamba bersungguh-sungguh mengamalkan ketaatan ya, ketaatan yang Allah perintahkan, dia melakukannya dengan lahir dan batin, bahwasanya seorang hamba tidak akan pernah merasa aman dari kemungkinan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab. Nah, para sahabat sambil tutor, meskipun orang-orang itu baik dan menjaga ketaatannya, tiba-tiba saja bisa Allah sesatkan ya. Ini merupakan sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita ya. Jika demikian, orang akan berprasangka buruk kepada Allah ya, akan berprasangka buruk kepada Allah. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga, melindungi dan membela hamba-hambanya yang beriman? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Hajj ya, ayat ke-38. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang sahih ya, dari hadis yang sahih, fazillaha yahfazu, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, di sini tentunya berkaitan dengan apa? Dengan niat seseorang dalam melakukan perbuatan. Apakah perbuatan itu dilandasi oleh keimanan kepada Allah atau tidak? Kaitannya adalah diri kita nih, antara kita dengan Allah. Cuman yang tahu hanya diri kita dan Allah saja, tapi yang mengetahui hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang pasti akan diberikan ujian. Tidak beriman seseorang kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat sambil tutor, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya agar bisa kita renungkan bahwasanya manusia diberikan kemampuan untuk memilih dan berbuat ya, seperti yang terjadi pada saat ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah. Kepada teman-teman saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.